Salam damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Sabtu 11 September 2021, bacaan dan renungan kita dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, dan aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kata mendengar dan mendengarkan sama-sama dari kata dengar, namun memiliki makna yang berbeda, terutama dalam hal sikap melakukannya dan efek yang diakibatkannya. Mendengar itu bisa dilakukan sambil lalu saja. Tidak membutuhkan perhatian dan keseriusan yang baik jika kita disuruh mendengar sesuatu. Maka sering sekali orang yang mendengar sesuatu itu bisa saja yang didengarnya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau lebih parahnya lagi, masuk telinga kiri dan langsung mental keluar, tidak sempat singgah di kepala untuk menembus telinga kanan. Dan efeknya bisa saja semua yang ia dengar itu hilang begitu saja. Tapi kata mendengarkan itu berarti membutuhkan perhatian dan keseriusan. Seseorang yang mendengarkan, ia akan berusaha menyimak dan mencerna, dan pada saatnya ia melakukan hal baik yang ia dengarkan itu. Saat ini kita ada di dalam bulan Kitab Suci Nasional. Gereja mengajak kita, menganjurkan kita seluruh umat beriman untuk tekun mendengarkan sabda Tuhan setiap hari. Bukan hanya secara pribadi, tapi secara bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing. Karena
Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 47-48 tadi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkannya di dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sabda Tuhan adalah dasar dari hidup kita. Setiap orang, setiap keluarga yang melandaskan hidup mereka pada firman Tuhan, maka keluarga itu sungguh-sungguh akan mampu menghadapi segala gejolak yang ada dalam kehidupan. Kita menyadari, kita sungguh merasakan akhir-akhir ini setiap keluarga mengalami kesulitan-kesulitan yang terasa semakin berat akibat pandemi yang tak berkesudahan. Namun, jika keluarga itu sungguh-sungguh bersatu hati di dalam firman Tuhan, maka segala kesulitan-kesulitan itu akan mampu mereka atasi, akan mampu mereka kuasai. Sebab seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam suratnya yang kedua di bab 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, merubah perilaku, dan mendidik di dalam kebenaran. Jadi setiap keluarga yang bertekun di dalam firman Tuhan, mereka sudah mempunyai pedoman yang baik dan benar untuk mereka ikuti, untuk mereka lakukan dalam menjalani hidupnya. Masalahnya saudara-saudariku, bagaimana cara kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk dapat mendengar dan menghayati firman Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Lectio Divina. Lectio berarti bacaan, Divina berarti ilahi. Lectio Divina berarti bacaan ilahi. Itulah firman itu sendiri. Lectio Divina boleh kita lakukan dengan mengikuti 4 langkah. Langkah yang pertama adalah membaca teks. Maka kita harus menyiapkan satu perikop yang hendak kita renungkan. Sebaiknya kita ambil dari bacaan harian yang diberikan oleh gereja. Bacalah teks itu berulang kali bagi diri kita sendiri, sehingga hati kita terpusat pada sabda yang sudah mengarah pada doa batin. Bila ada gagasan atau kalimat atau kata yang menarik dari bacaan itu bagi kita, berhentilah di situ. Saya tadi mengambil dari ayat 47-48 dan saya fokus pada perkataan Yesus, "Datang kepadaku, dengarkan sabdaku dan melakukannya." Saya fokus dan berhenti pada kata itu. Langkah yang kedua adalah meditasi, berarti memamah, mengunyah-ngunyah sabda dan berdiam dengan tenang, menikmati setiap potong sabda untuk menyarikan maknanya. Kalau tadi saya mengambil kata
datang kepadaku, dengarkan sabdaku dan melakukannya, maka saya terus merenungkan kata itu, merenungkannya dengan baik, sampai saya sungguh mendapatkan sari dari kata itu, dan saya sampai pada sebuah pertanyaan, apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan melalui sabda ini? Dan setelah sampai pada titik itu, kita bisa lanjut ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap doa. Dan memang biasanya antara meditasi dengan doa itu tidak ada batasan yang jelas. Seperti seorang anak yang bertumbuh dari remaja ke dewasa, kita tidak menemukan perbedaan yang jelas. Demikian juga antara meditasi dengan doa. Maka setelah kita sampai pada tahap meditasi tadi, kita masuk dalam tahap doa ini. Doa berarti mengungkapkan di hadirat Allah apa yang dibangkitkan di dalam diri kita oleh sabda yang telah kita renungkan. Doa biasanya dapat berwujud syukur, pujian, permohonan, ataupun penyesalan. Atau bisa juga itu dalam satu bentuk digabung sekaligus. Seperti saya mendoakan atas sabda yang saya renungkan tadi, saya membuat doa singkat seperti ini. Yesus, aku bersyukur karena Engkau selalu memanggilku untuk datang kepadamu. Berilah aku rahmat untuk mampu mendengar dan melakukan sabdamu di dalam hidupku. Selanjutnya, kita melangkah dalam tahap yang keempat, yaitu kontemplasi, yang berasal dari kata contemplare yang artinya memandang. Dalam hal ini, doa kita berubah dari suatu percakapan menjadi suatu pandangan kasih dalam iman, dalam keheningan, tenang, tanpa kata-kata dan tanpa gagasan. Kita hanya merasakan keheningan hati kita, kebersamaan dengan Allah kita yang penuh kasih. Memang sulit bagi begitu banyak orang untuk bisa masuk ke dalam tahap ini. Namun saudara-saudariku, jika kita bertekun dalam berlatih, pasti Tuhan akan memberikan rahmat kepada kita untuk bisa mengalaminya. Saudara-saudari, itulah tahapan Lectio Divina yang bisa kita lakukan baik secara pribadi dan akan lebih baik bersama-sama dengan keluarga kita setiap hari untuk mendengarkan dan menghayati suara Tuhan dan pada saatnya melakukannya di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan mengatakan orang yang mendengar dan melakukan sabdanya adalah orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh. Setiap orang yang sungguh bertekun di dalam sabda Tuhan akan kokoh menjalani setiap pergumulan hidup. Maka mari saudara-saudariku, beri diri kita, beri waktu kita, beri hati kita untuk setiap saat, setiap hari mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku sabda seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Amin.